Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang Bapak banggakan, sebelumnya kita telah membahas kitab Khulasah Nurul Yaqin halaman 48 bagian 24 juz kedua tentang Sulhul Hudaybiyah, tentang perjanjian Hudaybiyah. Ananda boleh simak kembali tentang isi ataupun butir-butir dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Di kesempatan ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang apa sih atau hikmah apa yang bisa dipetik dari butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, hikmah yang bisa kita ambil, ya itulah genjatan senjata yang dikukuhkan di Hudaybiyah. Bila dicermati, butir-butir yang tertuang dalam perjanjian tersebut memang harus diakui ada sisi kelemahannya. Namun, tidak dapat diragukan bahwa langkah itu merupakan kemenangan yang amat besar bagi kaum muslimin. Sebab, sudah sekian lama pihak Quraisy tidak mau mengakui sedikit pun keberadaan kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui di sejarah-sejarah sebelumnya, orang-orang Quraisy itu sangat gencar sekali memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Dan bahkan mereka hendak memberantas hingga ke akar-akarnya. Mereka menunggu-nunggu babak akhir dari perjalanan kaum muslimin. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan, mereka mencoba memasang penghalang antara dakwah Islam dan manusia, sambil membual bahwa merekalah yang layak memegang kepemimpinan agama dan roda kehidupan di seluruh jazirah Arab. Meskipun hanya pengukuhan perjanjian, ini sudah bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap kekuatan kaum muslimin. Di samping orang-orang Quraisy merasa tidak sanggup lagi menghadapi kaum muslimin. Adanya perjanjian ini merupakan sebuah bukti bahwa orang Quraisy sudah sangat lelah, sudah sangat kewalahan untuk menghadapi peperangan bersama kaum muslimin, maka mereka lebih memilih kepada kesepakatan perjanjian-perjanjian, di antaranya di sini perjanjian Hudaybiyah. Kalau kita perhatikan di materi yang sebelumnya, butir ketiga dari perjanjian tersebut menunjukkan bahwa pihak Quraisy lupa terhadap kedudukannya sebagai pemegang roda kehidupan dunia dan kepemimpinan agama. Mereka tidak lagi memperdulikan hal ini. Yang mereka pikirkan kini adalah keselamatan diri mereka sendiri. Kalaupun semua manusia dan orang-orang selain Arab mau masuk Islam, mereka tidak lagi memperdulikannya dan tidak akan ikut campur dalam bentuk apapun. Bukankah sebenarnya hal ini merupakan kegagalan yang telak bagi pihak Quraisy? Dan sebaliknya merupakan kemenangan yang nyata bagi pihak kaum muslimin. Peperangan secara terus-menerus yang melibatkan kaum muslimin dan musuh-musuhnya sama sekali tidak dimaksudkan kaum muslimin untuk mendapatkan harta benda, merenggut nyawa, membinasakan manusia maupun memaksa manusia agar memeluk Islam. Satu-satunya tujuan yang hendak mereka gapai dari berbagai peperangan itu ialah ingin menciptakan kebebasan yang utuh bagi manusia dalam masalah akidah dan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 29.
Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Jadi Ananda, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi maksud mereka. Bagian-bagian dari tujuan ini atau sinyal-sinyalnya telah berada di tangan. Tujuan ini mungkin saja tidak akan tercapai sekalipun dengan kemenangan yang besar dalam peperangan. Dengan adanya kebebasan ini, kaum muslimin bisa menorehkan keberhasilan yang besar di bidang dakwah. Jumlah mereka yang tidak lebih dari 3.000 orang sebelum gencatan senjata semakin bertambah banyak setelah adanya gencatan senjata ini. Selama 2 tahun setelah itu, pasukan Islam telah bertambah menjadi 10.000 prajurit, yaitu saat nanti penaklukan kota Mekah. Nanti kita akan bahas tentang Fathu Mekah. Jadi ini diantara manfaat ataupun diantara keuntungan bagi umat Islam atas perjanjian Hudaibiyah. Belum lagi butir kedua, perjanjian itu juga merupakan kemenangan kedua yang besar bagi kaum muslimin. Mereka bukan pihak yang mengawali peperangan, melainkan pihak Quraisy yang mengawalinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ya, di ayat yang ke-13, "Wahum bada'ukum awwala marrah." Dan merekalah yang pertama memulai atau mulai memerangi kamu, wahai umat-umat Islam. Semua aktivitas militer yang dilakukan kaum muslimin dimaksudkan hanya untuk mengantisipasi arogansi orang-orang Quraisy dan ulah mereka yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah atau membalas perlakuan buruk mereka. Tiap-tiap pihak mengambil tindakan dengan alasannya sendiri. Jadi, perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun yang akan membatasi arogansi dan penolakan ini merupakan bukti kegagalan, kelemahan, dan kehancuran kaum Quraisy sejak awal perang. Butir pertama perjanjian itu merupakan batas akhir bagi orang-orang Quraisy yang selalu menghalangi seseorang untuk memasuki Masjidil Haram. Ini juga merupakan kegagalan bagi orang-orang Quraisy. Butir ini hanya akan memberikan kesempatan bagi Quraisy untuk menghalangi manusia yang akan memasuki Masjidil Haram selama 1 tahun saja. Pihak Quraisy memberikan 3 celah ini kepada kaum muslimin. Mereka hanya memiliki 1 celah saja, yaitu di butir yang keempat. Kalau kita perhatikan kan, itu hanya memiliki 1 celah saja, yaitu di butir yang keempat. Tetapi celah ini pun sebenarnya tidak banyak artinya. Di sini tidak ada sesuatu yang membahayakan kaum muslimin. Sebagaimana diketahui, selama seseorang disebut orang muslim, dia tentu tidak akan lari dari Allah dan Rasul-Nya, tidak meninggalkan wilayah Islam kecuali memang dia murtad secara lahir dan batin. Jika dia murtad, Islam dan kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkan dirinya. Bahkan tindakannya yang memisahkan diri dari masyarakat Islam jauh lebih baik daripada dia berada di tengah-tengah mereka. Ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, sesungguhnya siapapun di antara kita yang pergi bergabung dengan mereka, dia akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dalam kitab Sahih Muslim. Adapun penduduk Mekah yang masuk Islam, kalaupun dia tidak bisa datang ke Madinah, bumi Allah itu kan amat luas. Bukankah Habasyah terbuka lebar bagi kaum muslimin pada saat penduduk Madinah belum mengenal Islam sedikit pun? Hal itu juga diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, barang siapa di antara mereka hendak mendatangi kita, Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya. Kesepakatan yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian tersebut
sekalipun secara sepintas tanpa merupakan keunggulan bagi orang-orang Quraisy, sejatinya itu mencerminkan kegundahan, kegelisahan, dan ketakutan mereka terhadap eksistensi paganisme. Mereka merasa seolah-olah eksistensi mereka berada di pinggir jurang yang terjal. Maka langkah inilah yang mereka ambil. Bila di antara kaum muslimin ada yang lari ke pihak Quraisy, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memintanya agar dikembalikan. Ini merupakan bukti bahwa beliau benar-benar tegar dalam meneguhkan kekuatan dan sama sekali tidak risau dengan syarat yang tercantum dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut. Genjatan senjata dan perjanjian Hudaibiyah merupakan awal babak baru dalam kehidupan Islam dan kaum muslimin. Quraisy adalah kekuatan yang paling menonjol dan paling gencar memusuhi Islam. Dengan mundurnya Quraisy dari kancah peperangan dan lebih memilih jalan damai, ini berarti salah satu dari 3 sayap yang dimiliki pasukan musuh sudah patah dan terkoyak. 3 kelompok musuh ini adalah, pertama kan Quraisy yang sangat gencar memusuhi Islam, yang kedua suku Ghatafan, dan yang ketiga adalah Yahudi. Karena Quraisy yang dianggap sebagai simbol paganisme dan pemimpinnya di seluruh jazirah Arab sudah tidak lagi memperdulikan kebanggaan paganismenya dan mereka sudah melepaskan permusuhannya terhadap Islam, kita tidak lagi melihat peran yang berarti bagi Ghatafan, bagi Yahudi setelah adanya genjatan senjata itu. Kalau kita lihat pada saat perang Khandaq ataupun perang Ahzab yang disebut dengan perang konfederasi, keterlibatan Ghatafan sebenarnya atas bujukan orang-orang Yahudi. Ya, atas bujukan orang-orang Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Itu sejarah tahun keempat Hijriah. Bisa Ananda lihat lagi sejarahnya atau bisa Ananda dengarkan kembali. Jadi keterlibatan Ghatafan sebenarnya atas bujukan orang-orang Yahudi. Sementara itu orang-orang Yahudi yang telah hengkang dari Madinah menjadikan Khaybar sebagai markas konspirasi dan penyusunan makar. Orang Yahudi yang dulu kita fahami ada 3 suku Yahudi yang di Madinah. Yang pertama adalah suku Bani Nazir, yang kedua Bani Quraidah, yang ketiga Bani Qainuqa. Itu semuanya terusir dari Madinah akibat melanggar perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati dalam Piagam Madinah. Maka mereka semua berkumpul di Khaybar sampai setan-setan mereka bertelur dan menetas di sana, mengipasi api fitnah dan membujuk orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah, lalu berencana untuk membinasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, atau setidak-tidaknya menimpakan kerugian kepada kaum muslimin. Karena itu rencana pertama yang dirasa sangat perlu dan hendak dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memancing timbulnya peperangan dengan mereka, yaitu Yahudi yang berkumpul di Khaybar. Tetapi pada tahapan ini yang dimulai setelah dikukuhkannya genjatan senjata adalah memberikan kesempatan yang amat luas bagi kaum muslimin untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Semangat mereka bertambah sekian kali lipat dalam medan dakwah ini, di samping semangat mereka dalam aktivitas militer. Karena itu kita akan membagi tahapan ini menjadi kurang lebih 2 bagian lah. Yang pertama, aktivitas dalam bidang dakwah atau korespondensi dengan beberapa raja dan penguasa. Dan yang kedua, aktivitas militer. Sebelum kita menguraikan aktivitas militer dalam tahapan ini, ada baiknya kita menyajikan masalah korespondensi dengan beberapa raja dan amir. Sebab sudah barang tentu yang diprioritaskan adalah dakwah Islam. Bahkan ini merupakan tujuan sepak terjang kaum muslimin sampai-sampai mereka harus menghadapi musibah dan penderitaan, perang dan cobaan, kegundahan dan keguncangan. Maka kesempatan
genjatan senjata dalam perjanjian genjatan senjata selama 10 tahun ini Rasul gunakan untuk mengirim surat ke berbagai raja. Ya, pada akhir tahun 6 Hijriah setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat yang ditujukan kepada beberapa raja yang berisi seruan agar mereka masuk kepada Islam. Saat hendak menulis surat-surat yang ditunjukkan kepada beberapa raja, ada seseorang yang memberitahu sesungguhnya mereka tidak akan mau menerima surat tersebut kecuali jika surat itu disertai cap ataupun stempel. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat stempel yang terbuat dari perak dengan cetakan yang berbunyi Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasul Allah. Cetakan tulisan ini tersusun dalam 3 baris, yaitu lafaz Muhammad 1 baris, kemudian lafaz Rasul 1 baris, dan lafaz Allah 1 baris dengan susunan yang dimulai dari bawah. Jadi dari bawah terlebih dahulu Muhammadun Rasulullahu. Jadi Allah yang paling atas, kemudian Rasul, kemudian Muhammad. Dibacanya Muhammad Rasulullah. Ya. Beliau menunjuk beberapa orang sahabat sebagai kurir yang cukup mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Beliau mengutus para kurir ini untuk menemui beberapa raja. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa mengutus para kurir ini pada awal bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Beberapa hari sebelum pergi ke Khaybar, berikut ini kita akan menyampaikan raja-raja siapa saja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan surat ajakan untuk masuk Islam. Di antaranya yang pertama, Rasul mengirimkan surat kepada Muqawqis, Raja Mesir. Yang kedua, surat yang dikirimkan kepada Raja Najasyi ataupun Raja Habasyah. Yang ketiga, surat yang dikirimkan oleh Nabi kepada Qaisar, Raja Romawi, atau yang lebih terkenalnya dengan sebutan Raja Heraklius. Kemudian yang keempat, surat yang diberikan kepada Raja Kisra. Kisra itu Raja Persia. Dan yang kelima, surat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Munzir bin Sawa. Dan yang keenam, surah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kurirnya kepada penguasa Yamamah, yaitu diberikan kepada Hauzah bin Ali. Dan yang ketujuh, surat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Haris bin Abu Syamr Al-Ghassani, yaitu beliau itu adalah sebagai penguasa Damaskus. Dan yang kedelapan, surah yang diberikan atau surat yang diberikan kepada Raja Oman. Jadi kurang lebih ada 8 raja ataupun 8 amir yang pada saat perjanjian Hudaybiyah, mumpung lagi ada genjatan senjata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mendakwakan Islam secara gencar, menyampaikan surat-surat tersebut kepada raja-raja dan kepada amir. Jadi kurang lebih ada 8 raja ataupun amir yang diberikan surat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diajak masuk ke dalam agamanya Islam. Insya Allah pada kesempatan yang lain nanti kita akan lanjutkan bagaimana kelanjutan kisah surat-surat satu persatu yang diterima oleh raja-raja atau amir, yang diterima surat tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana sikap mereka terhadap ajakan Nabi, apakah menerima ataupun menolaknya. Insya Allah nanti kita bahaskan di sesi pembahasan yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.